Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Sibukti, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Banjarharjo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Umi Kanibah SPD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu, mohon waktunya. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ya, silakan. Jadi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan tersebut. Kemudian selain itu saya juga akan bertanya tentang sebuah kasus mungkin ya Bu yang secara konkret pernah dialami oleh Ibu Kepala Sekolah. Nah sebelumnya mungkin Ibu Kepala Sekolah apakah pernah mengalami sebuah kasus tertentu yang itu menjadikan sebuah dilema bagi Ibu sendiri? Ya, terima kasih Bu Ana. Jadi untuk kasus yang mungkin Bu Ana juga tahu dan itu merupakan satu kasus yang saya anggap agak sulit untuk pengambilan keputusannya, di mana ketika ada salah seorang guru yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari tanpa izin dan harus menuliskan bahwa guru tersebut itu hadir terus agar tidak mendapatkan sanksi disiplin dari dinas, karena tanpa izin secara tertulis atau surat izin dokter itu nanti memang akan ada sanksi. Namun di samping itu guru tersebut memiliki riwayat sakit, di mana jika beliau itu terbebani dengan pikiran yang agak berat, itu memang penyakitnya bisa kambuh sewaktu-waktu. Sehingga di situ saya melihat dari kasus itu merupakan suatu kasus yang perlu pemikiran yang khusus untuk mengambil suatu keputusan. Jadi memang dilema sekali ya Bu ya. Jadi kasusnya itu kan memang itu antara benar ya Bu. Kalau benar juga ketika Ibu mungkin mencatat absennya sesuai kenyataan, tapi benar juga ketika Ibu juga emotif pada guru tersebut karena beliau sebenarnya memang benar-benar sakit ya, hanya mungkin dan kadang beliau tidak sempat memberikan kabar karena mohon maaf sakitnya itu sering mendadak, jadi mendadak tiba-tiba pingsan dan nanti akan berhari-hari tidak bisa bernafas. Memang dilematis sekali ya Bu. Ya. Nah, jadi dari kasus tersebut ini ya Bu ya, bagi Ibu sendiri selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi bahwa kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dari kasus yang saya hadapi, saya sebelum mengambil keputusan tentunya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut terlebih dahulu, dan kita juga perlu memahami dari definisi dari dilema etika ataupun rujukan moral tersebut, di mana kita tahu bahwa dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu memilih antara dua pilihan, di mana para pilihan secara moral benar tapi bertentangan. Sedangkan yang rujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Dari pengalaman saya bekerja di lembaga ini, saya telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang berat yang harus dihadapi. Dan itu terjadi dari waktu ke waktu. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan mendasari
yang bertentangan seperti rasa cinta kasih, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan juga penghargaan akan hidup. Nah, oleh karena itu, saya mencoba membedakan setiap kasus yang saya hadapi, apakah itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Nah, setelah itu selanjutnya saya mengetahui paradigma apa yang terjadi pada kasus saya tersebut, sehingga saya akan mampu menggunakan prinsip-prinsip serta langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat. Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara alasan yang sama-sama masuk akal. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat kita lihat dari alasan pembuat keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka harus masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk dalam rujukan moral. Itu cara saya untuk mengidentifikasi itu masuk ke rujukan moral ataupun dilema etika. Jadi dalam ibu mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika atau rujukan moral itu dari itu ya Bu ya, alasannya itu ya. Jadi apakah kasus tersebut kontra antara benar atau benar salah ya Bu ya. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Memang tidak dipungkiri bahwasanya dalam pengambilan keputusan yang melibatkan etika dan rujukan moral itu memang mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, kesulitan-kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika diantaranya disebabkan oleh nilai-nilai dan budaya masyarakat yang terkadang terasa kabur ketika dihadapkan pada nilai dan budaya yang lain. Nah, paradigma berpikir dari semua warga sekolah serta masyarakat lingkungan sekolah yang terkadang terpengaruh obat zaman. Terlebih lagi di tengah arus globalisasi di segala bidang, terutama teknologi yang sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat sekarang ini. Sebagai seorang pendidik ataupun guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang baik. Kaitannya dengan lingkup sekolah, terutama sebagai pemimpin pembelajaran yang baik di kelas maupun di luar kelas, guru memang harus mengambil keputusan yang hendaknya memerdekakan murid-muridnya. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang tepat yaitu pengambilan keputusan berbasis etika sesuai visi-misi yang berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan akan jelas yang mewujudkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga bakat dan potensi dalam diri siswa bisa tercapai secara optimal, sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Pengambilan keputusan yang tepat dan bijak sebagai pemimpin pembelajaran akan sangat mempengaruhi kehidupan ataupun masa depan murid-murid kita. Seorang guru ketika mengambil sebuah keputusan akan menjadi pembelajaran bagi setiap muridnya. Kemudian keputusan itu juga akan menjadi teladan serta memotivasi dan mendukung potensi murid, dan pada akhirnya akan membawa pengalaman yang sedikit banyak berpengaruh terhadap cara berpikir mereka kelak di kemudian hari. Setiap keputusan yang dibuat seorang guru dalam pembelajaran akan memaksimalkan potensi setiap anak ataupun peserta didik, sehingga keberhasilan seorang guru itu bukan hanya mengajarkan kecerdasan kognitif saja, melainkan juga kecerdasan sosial, emosional, serta spiritual secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya
Maksud pendidikan itu adalah kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan juga kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam menjalankan pengambilan keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh guru agar tidak ada kesenjangan, yang kemudian baru disampaikan kepada guru yang bersangkutan. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Umi. Jadi kita itu sebagai, kalau misalnya saya sebagai guru, kemudian ibu sebagai kepala sekolah, ternyata ketika mengambil keputusan itu bukan hanya sekedar dari perspektif kita saja atau subjektif saja ya, tapi harus berbasis etika, kemudian juga pada murid, dan juga harus dimusyawarahkan katanya Bu. Kemudian selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, sebelum mengambil keputusan itu saya mengambil 9 langkah yang selalu saya terapkan dalam pengambilan keputusan untuk menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang kebanyakan membingungkan karena ada beberapa nilai yang bertentangan. Nah, di antara 9 langkah itu antara lain yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun dan juga norma sosial. Kemudian langkah yang kedua, menentukan siapa saja pihak yang akan saya libatkan dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dalam hal ini kita dapat menggunakan salah satu teknik seperti coaching dan kompetensi sosial emosional, teknik STOP, yang nanti kita lanjutkan dengan langkah yang keempat dengan pengujian benar atau salah. Dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan uji legal, uji regulasi ataupun standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan, dan juga uji peraturan ataupun ideal. Kemudian yang kelima, langkah yang saya ambil yang kelima yaitu pengujian menggunakan 4 paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi dengan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Itu yang langkah yang keenam. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif saat kebingungan dalam mengambil suatu keputusan. Dan yang kedelapan yang sangat penting itu adalah langkah membuat suatu keputusan. Dan yang terakhir setelah mengambil keputusan itu langkah yang ke-9, langkah paling terakhir yaitu melihat keputusan dan merefleksikan. Dalam hal ini salah satu langkah yang kita gunakan adalah teknik EI, inquiry apresiatif, menggunakan konsep bagja yang berarti buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, kemudian jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kemudian langkah di atas akan saya lakukan sebagai seorang pemimpin di sekolah secara perlahan dan kontinu, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan seluruh rekan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian kita menghadapi situasi dilema etika, yaitu situasi yang berkelangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan juga penghargaan akan. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Seperti itu. Langkah-langkahnya itu ada 9 langkah ya. Sangat itu memang kalau kita laksanakan secara berurutan itu nanti pada akhirnya kita akan bisa mengambil keputusan secara bijak dan baik untuk semua. Wah, ini benar-benar ilmu yang baru sekali tuh.
Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, terutama di kasus yang pernah Ibu alami? Ya. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan segala kompetensi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan yang berhubungan dengan sosial akan mewujudkan Tutpuri Handayani dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah tak terkecuali kepada murid-murid kita. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita secara kodrati sebagai makhluk Tuhan, bahwa segala perilaku dan perbuatan kita sekecil apapun itu akan dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari di akhirat. Kaitannya sebagai seorang pendidik, nilai kejujuran, integrasi bisa diajarkan melalui pengalaman dan juga keteladanan kepada murid-murid kita. Jadi itu untuk pertanyaan yang Bu Ana sampaikan tadi. Lanjut, mohon nih Bu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Dari pengalaman saya bekerja di lembaga ini, yang sering kita hadapkan pada situasi kasus, pada rujukan moral dan juga dilema etika, pada kondisi rujukan moral kita itu dapat berpegang pada aturan dan norma yang ada apapun yang berlaku. Karena dalam rujukan moral pilihan yang ada adalah salah dan benar. Akan tetapi berbeda halnya jika kita dihadapkan pada kasus dilema etika. Kita telah mengetahui bahwa dilema etika adalah hal yang berat yang harus dihadapi dari waktu ke waktu. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan adalah kurangnya ketegasan jika dibandingkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Itu tantangan. Jadi biasanya lebih ke empati gitu ya. Jadi harusnya peraturannya seperti itu, tapi karena empati jadi kadang seolah-olah kita tidak bisa tegas untuk memutuskan karena itu berhubungan dengan kemanusiaan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah atau Ibu menyelesaikan di tempat seperti itu, kemudian atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Kalau jadwal kita tidak ada, karena kasus itu kan datangnya juga tidak direncana. Jadi kita memang selagi itu ada kasus, kita nanti akan langsung menyelesaikannya dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru ya, dan juga tidak lupa dengan guru yang bersangkutan. Lanjut pertanyaan selanjutnya itu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita selalu koordinasi dengan guru-guru. Jadi yang membantu saya dalam pengambilan keputusan tentunya rekan-rekan guru. Nanti masukan-masukan dari guru, jadi hasil musyawarah dengan para guru itu nanti sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan. Musyawarah itu yang nomor satu ya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, terutama yang pernah Ibu alami? Ya, dari kasus yang ada tadi, pembelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena kita harus melihat dari berbagai sisi dalam setiap kasus seperti itu. Karena kadang
menjadi subjektif gitu. Jadi kita tidak boleh hanya memandang dari satu sisi saja, kita memandang dari berbagai sisi, sehingga nanti yang mungkin kita anggap itu semua itu benar, kadang juga tidak. Terima kasih sekali nih Ibu atas waktunya dan ini pembelajaran yang luar biasa. Jadi saya selaku guru juga dapat belajar supaya bisa bagaimana mengambil keputusan mungkin ketika di kelas gitu. Ini benar-benar ilmu baru yang sangat berguna sekali. Mohon maaf ya Bu, ini malah menyita banyak waktu Ibu ini. Tidak apa-apa, semoga sukses ke depannya, bisa menjadi pemimpin pelajaran yang baik ya. Terima kasih banyak Bu. Baik, terima kasih Ibu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menginspirasi kita semua sehingga kita dapat selalu belajar menjadi pendidik dan pembelajar yang terus bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ana Subukti, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, saya sudah melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya, yaitu Ibu Umi Kandiba dari SD Negeri Banjarharjo. Nah, kali ini saya melakukan wawancara yang kedua bersama beliau Ibu Suprihatin SPD dari SD Negeri Tegalharjo. Tema wawancara kali ini masih sama, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ana. Iya Bu. Mohon maaf ya Bu, ini saya meminta waktunya sebentar. Ini akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Ini untuk tugas CGP saya modul 3.1 ya Ibu ya. Mohon maaf ini merepotkan Ibu, ini menyela waktunya Ibu. Dengan senang sekali Bu Ana, kan saya tuh semaksimal mungkin. Iya, semoga setelah ini saya juga mendapatkan wawasan lebih lagi, karena ini masih proses belajar yang belum tuntas-tuntas, jadi ini terus belajar terus ya Bu. Insya Allah, karena memang belajar itu untuk seumur hidup Bu. Iya, jangan hanya berhenti ketika PGP saja ya. Terima kasih sekali Bu. Jadi ini langsung saja, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut ya Bu, terkait pengambilan keputusan tersebut. Nah, ada yang pertama ini yang namanya kita di sebuah komunitas ya Bu ya, salah satunya di lingkungan belajar itu pasti kita memiliki pernah melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu yang itu menjadikan dilema buat kita ya Bu ya. Ibu apakah sudah pernah juga merasakan hal demikian? Tentang dilema etika ya Bu. Iya. Ini bukan hanya pernah Bu Ana, tapi hampir setiap hari ada Bu Ana. Setiap hari ya Bu ya. Karena untuk dilema etika itu kan sesuatu yang benar dengan sesuatu yang benar pula. Sering sekali. Oh iya. Jadi kalau menurut Bu Suprihatin ini ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau itu merupakan bujukan moral? Tentang membedakan dilema etika dengan bujukan moral ya. Kalau dilema etika itu kan kita dihadapkan pada situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih satu di antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan, begitu kan? Iya. Sedangkan pada bujukan moral
Itu kita dihadapkan pada situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan benar atau salah. Jadi antara benar dan benar harus pilih salah satu, dan antara benar atau salah. Gitu kan? Nah, ya, jadi kalau di dalam etika itu yang saya tangkap kita memilih situasi antara yang melakukan ini juga benar, yang ini juga benar, atau Iya, yang tapi kalau salah satu saja. salah satu saja harus diputuskan ya, Iya. Bu, ya. Sedangkan kalau rujukan moral itu ada yang benar dan ada yang salah gitu Iya. ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu Nge, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama-sama benar, sama-sama Jadi ya, ketika ada tentang dilema etika itu kan kita sebagai guru itu harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan yang baik. Karena kaitannya dalam lingkup sekolah itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas, guru kan hendaknya memerdekakan muridnya. Sedangkan pengambilan keputusan yang baik sebagai pemimpin pelajaran itu harus berbasis etika sesuai dengan visi dan misi sekolah yang berpihak pada murid, memiliki budaya positif serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, karena kita bekerja dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip yang mendasar itu harus menjadi acuan yang jelas ketika kita harus membuat keputusan memilih yang mana. Itu kan karena suatu keputusan itu memiliki pengaruh pada masa depan murid-murid kita. Itu kan Bu Ana? Iya. Jadi dalam mengambil keputusan kita tidak bisa memungkiri bahwa itu benar, yang sana benar, tapi kita harus memilih Salah satu. bisa kita memilih salah satu, bisa juga kita mengakomodasikan keduanya dengan tentu saja bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait sehingga akan menjalin sebuah kolaborasi yang indah. Itu doanya kita. Oh, seperti itu ya, Bu. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu ketika ada sesuatu yang sama-sama benar, kita tetap jangan hanya sekedar mengambil keputusan saja, Iya. ya, Bu. Tetap harus didasari oleh beberapa prinsip yang mendasarinya itu, seperti itu Ibu nggih. Iya. Oke. Kalau selama ini Ibu sendiri kan tadi sudah ngendikon ya bahwa bahkan hampir setiap hari mengalami yang namanya dilema itu ya, itu Iya. karena Sering sekali. iya, Terutama sekali. berkaitan dengan keuangan itu. Oh iya. Iya, karena dengan latar belakang lingkungan masyarakat kita, lingkungan keadaan ekonomi wali murid yang juga menengah ke bawah dengan mayoritas bawahnya itu tadi, kemudian dengan penghasilan sekolah. Kok penghasilan sekolah? Maksudnya bos, dana operasional sekolah itu, bantuan operasional sekolah itu yang tentu saja tidak banyak sesuai dengan jumlah murid kita, dan itu harus dialokasikan untuk bermacam-macam hal. Sedangkan penggunaan bos itu kan harus sesuai dengan rencana anggaran belanja sekolah. Ketika ada suatu insiden, misalnya kamar mandi sekolah kejatuhan pohon tetangga, karena kita kan berada di lingkungan masyarakat di desa yang pohonnya masih besar-besar. Apakah
kita akan minta ganti rugi ke tetangga yang punya pohon, atau menggunakan uang bos, atau bagaimana, apakah gurunya harus iuran untuk memperbaiki, itu suatu dilema yang besar Bu, karena untuk perbaikan itu juga tidak sedikit. Iya. Kalau kita lihat dari nilai pohon yang menimpa itu tidak ada harganya, karena meskipun itu cuma dahan tapi kan dahan besar. Habis deh atapnya itu. Ya, di sini kita perlukan musyawarah Bu. Musyawarah antara pemilik kebun dengan pihak sekolah, dengan wali murid, begitu Bu. Jadi untuk bagaimana nanti pendanaannya kita perlu musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi untuk mencari solusi yang terbaik itu kita tidak bisa hanya mengedepankan pendapat kita sendiri gitu. Yeah. Pokoknya musyawarah pun karena itu melibatkan luar, jadi bukan hanya sekolah juga ya. Yeah, pihak karena luar juga ya. Kebenaran itu sesuatu yang tidak mutlak. Maksudnya menurut sana benar, menurut sana benar, menurut situ benar, menurut yang situ lagi benar. Oke. Menurut Ibu sendiri benar. Menurut saya mereka semua salah. Yang menurut saya. Nah, iya Bu. Itu tadi maksudnya. Kalau kita hanya menuruti benar menurut saya, mereka semua salah, itu hancur semuanya. Iya. Tidak ketemu ya Bu. Tidak ketemu dan tidak akan terselesaikan, masalahnya malah lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Ya. Iya, baik Bu. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika menghadapi dilema kita? Yang pertama tentu saja kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial. Kemudian kita juga harus menilik siapa saja orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Mengaku risih. Kemudian kita juga harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dari berbagai pihak. Selain kita harus lihat sendiri, kita mengumpulkan data yang ada, kita juga mengumpulkan data dari pihak-pihak yang lain, terutama pihak-pihak yang bersangkutan langsung. Setelah itu kita juga mengolahnya dengan teknik coaching, dengan berbagai pihak itu dengan teknik coaching, apakah itu dengan tetangga, dengan wali murid, dengan staf dan para guru. Setelah itu kita pengujian benar atau salah. Ya tentu saja pengujian itu tidak sebentar ya, memang butuh waktu. Kita kesulitannya di itu, kita butuh waktu lebih banyak memang. Selanjutnya harus pengujian melalui 4 paradigma, benar lawan benar, itu yang memang sulit. Kalau tidak sabar kita gini saja langsung itu, yang lainnya nggak usah selesai. Tapi ya itu tadi, perkaranya nanti banyak. Sebenarnya kita juga bisa lanjut dengan menggunakan prinsip resolusi, menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan berbasis akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Bisa juga dilanjut dengan investigasi opsi trilema, baru membuat keputusan, kemudian keputusan itu kita lihat dan refleksikan. Setelah kita mengeksekusi keputusan itu ya Bu ya, nanti kita refleksikan. Refleksi sebaiknya bersama-sama pihak yang bersangkutan. Refleksinya nanti dengan dengan guru dan di dalam sekolah ya. Apakah
Karena pengambilan keputusan sekolah untuk sekolah itu juga berdasarkan masukan dari mereka, bukan hanya dari saya sendiri. Begitu Bu Ana. Luar biasa sekali tadi. Ternyata langkah-langkah pengambilan keputusan bukan hanya sekedar ada masalah, kemudian kita berpikir baiknya seperti ini, langsung mengambil keputusan ya Bu. Ternyata langkahnya tadi ada 9 langkah sendiri ya Bu ya. Lama, Sebaiknya begitu, secara sempurnanya begitu Bu, untuk pengambilan keputusan dengan menghindari untuk menghindar dari masalah-masalah yang lebih besar. Iya, jadi mengambil keputusan untuk meminimalisir masalah yang lebih besar. Iya, atau untuk masalah meminimalkan baru, masalah baru yang bisa. Kadang kan tadinya mau menyelesaikan masalah malah ada masalah baru lagi Iya. kalau tidak benar-benar bijak dalam mengambil keputusan. Iya. Karena jangan sampai pihak sekolah itu misalnya itu tadi bangunan kita karena angin besar dan hujan, kerobohan pohon tetangga, terus kita datang mencak-mencak harus ganti rugi, harus ini kalau tidak nanti saya laporkan ke pihak yang berwajib. Bisa, tapi itu nanti masalah yang lebih besar akan timbul Bu Ana. Misalnya malah jadi tidak dapat murid. Nah, Iya, bisa ya Bu ya. iya. Nah, itu Jadi tambah memang besar lagi ya Bu ya. Iya. Iya. Benar sekali. Jadi emang langkahnya sangat kompleks. Iya, karena memang tidak mungkin juga karena kita akan seperti itu. Wah, sana sekolahnya guru-gurunya begitu ya, galak semua ya, tidak bagus. Saya tidak akan menyekolahkan anak saya di sana. Jangan sampai seperti itu. Baik. Selanjutnya ya Bu ya, ini pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu guru harus memiliki keterampilan coaching Bu Ana. Baik itu untuk coaching pada murid, pada sesama rekan guru, atau bisa saja juga pada wali murid ketika anaknya memiliki suatu kebutuhan yang agak lain dari teman-temannya. Ketika seorang guru memiliki keterampilan coaching, itu kan coaching sebenarnya untuk menggali potensi, menggali pengetahuan dasar dari seorang coaching. Jadi apa yang nanti diambil keputusan terbaik oleh coachingnya itu berdasarkan hal-hal dasar yang sudah dia miliki, berdasar juga dengan kesadaran coachingnya itu sebenarnya yang paling efektif. Keterampilan coaching Yang paling efektif ya Bu ya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya misalnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, tantangannya itu butuh waktu yang lebih lama dengan proses yang lebih berdiri itu tadi. Langkah-langkah yang sampai 9 langkah itu. Sebenarnya bisa kita mengambil langkah-langkah tertentu, tapi itu tadi yang ditakutkan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman di jalan ketika pada prosesnya itu, sehingga mempengaruhi hasil akhir. Tantangan utamanya waktu yang dibutuhkan, dan terutama kan kapan kita bertemu dengan pihak-pihak yang kita harus betul kolaborasi dengan mereka. Karena kan mungkin kita waktunya slow saat ini, mereka belum slow juga bisa gitu ya. Apalagi langkah-langkahnya juga sedemikian banyaknya. Itu kalau berkaitan dengan orang banyak, sedangkan
kadang-kadang kan di kelas itu juga ada anak yang bertentangan pendapat. Kadang-kadang kan anak yang bertentangan pendapat dengan temannya itu unek-unekan gitu ya Bu. Ada yang lapor ke orang tuanya nggak terima, terus WA gurunya, WA kepala sekolahnya, Bu ini bagaimana ini gini. Nah, Itu hanya mempertemukan dua orang tua, itu pun butuh waktu, apalagi dengan lingkup yang lebih besar itu tadi. Tantangannya itu waktu. benar sekali. Iya, memang waktu itu yang Kesibukan orang berbeda-beda. Berbeda gini Bu. Baik Bu, untuk selanjutnya ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal khusus, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, misalnya dijadwalkan berapa hari sekali atau berapa pekan sekali, atau mungkin menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal khusus seperti itu? Kalau untuk kasus dilema etika itu lebih ke insidental ya Bu Ana. Jadi kapan kita juga tidak berharap akan ada masalah, tapi ketika ada masalah itu kita selesaikan. Ya. Jadi Secepat mungkin, tapi secepat mungkinnya tetap berkaitan dengan waktu itu tadi, apalagi kita berhubungan dengan orang banyak. Jadi insidental ya. Kalau pas ada masalah ya kita bisa secepat yang kita bisa. Terutama Jadi jika usia masalahnya itu kita lihat urgensinya, tingkat keterkiniannya, apakah ini selak berbahaya atau bisa ditunda, itu kan tetap beda-beda. Ya. Ketika sesuatu yang bisa ditunda itu mungkin kalau jeda waktunya lama, itu bisa kami bicarakan ketika briefing di awal minggu Bu Ana. Jadi di hari Senin ketika anak-anak sudah pulang itu kami punya, jadi sepekan sekali ada briefing pekanan, kemudian untuk rapat dinas itu kan sebulan sekali, itu tentang rencana-rencana apa atau keinginan apa yang akan dilakukan para guru, rencana dengan murid-muridnya. Itu Bu Ana. Jadi ada yang insidental, ada yang pekanan, ada yang bulanan, sesuai dengan tingkat urgensinya. Oh iya, baik Ibu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang tidak Bu Ana, tapi banyak orang. Banyak orang pada tim sekolah kami itu sangat membantu saya untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Oh iya, karena tadi ada musyawarah tadi. Iya, tidak mungkin semua saya putuskan sendiri, tidak mungkin. Jadi kami bekerja sama Bu Ana untuk kebaikan bersama juga. Terkait dengan faktor-faktor yang mempermudah itu, saya berdasar pada keterampilan berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan juga keterampilan berpikir berbasis rasa peduli. 3 itu tidak bisa dipisahkan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi 3 prinsip tersebut ya Bu ya? Karena peraturan itu nanti akan sangat berpengaruh pada hasil akhir, tapi pada prosesnya kita juga harus mempunyai rasa peduli. Oh iya, jadi sebenarnya ketiga prinsip itu saling berkaitan ya Bu ya? Tidak bisa begini, saya ini saja, tidak bisa memilih salah satu ya Bu ya? Bisa, tapi nanti timpang. Oh iya, memang yang idealnya berarti ketiganya berjalan bersama-sama beriringan. Wah, keren sekali Bu ini. Aduh, ini saya saja masih berpikir
yang mana, kadang seperti itu Bu, kalau prinsip dari pengambilan keputusan kan ternyata Iya, kadang kadang idealnya bisa beriringan ketiganya ya Bu. iya, sebaiknya memang begitu Bu Ana, agar tidak timpang. Karena kita kalau mengambil peduli saja terlalu banyak pedulinya, Iya. nanti peraturannya dilupakan, diabaikan, kadang diabaikan, iya. sehingga kalau peraturan diabaikan, hasil Hasil akhirnya akan akhirnya, seperti apa? Iya benar sekali Bu. Wah, Masya Allah ini ilmu yang sangat baru ini Bu. Ini selanjutnya pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di Lima Etika? Pelajaran yang saya ambil ya Bu ya, itu ketika kita punya masalah, itu untuk memutuskannya sebagai bahan pertimbangannya itu kita harus mempunyai data dari semua pihak, melibatkan semua pihak, pengambilan informasi. Jadi dari mulai identifikasi permasalahan, pengambilan informasi, pengambilan keputusan, itu kita melibatkan pihak-pihak terkait. Dan jangan lupa nanti juga harus memperkirakan efektivitas keputusannya. Begitu Bu Ana. Simple, hanya satu kalimat, tapi pelaksanaannya yang asik sekali. Itu yang kompleks Iya, sekali Bu ya. memang kompleks, membutuhkan kesabaran. Iya, ini makanya saya merasa beruntung sekali nih Bu. Ternyata kemarin ada kepikiran gimana ya kalau kita mewawancarai Bu Suprihatin, kemudian kita sambil menimba ilmu, ternyata mendapatkan sesuatu yang baru yang mungkin tadi sudah saya tahu, tapi semakin berkembang lagi, yang tadinya belum tahu sekarang jadi tahu Bu. Termasuk tadi ini yang prinsip-prinsip tadi itu yang saya oh iya ya ternyata ya seperti itu. Terima kasih sekali. Saya hanya selangkah lebih dulu kok dari itu. Karena saya tahunya juga ketika belajar bersama teman-teman berdiskusi itu. Okay. Iya, jadi memang diskusi itu memang saya perlukan untuk mempertajam kemampuan saya. Kalau hanya sekedar baca saja memang rendah. Itu untuk saya sendiri. Ini juga jadi pelajaran buat saya juga Bu ini Bu. Jadi semoga ya harapannya kan ketika kita diskusi bukan hanya dalam program ini saja gitu, mungkin suatu saat nanti saya bisa berdiskusi lagi dengan Ibu, menimba ilmu lagi. Dengan senang hati Bu. Masih bersedia ya Bu ya. Saya repoti terus ini Bu. Nah, baik kiranya untuk wawancara hari ini cukup sekian, dan pokoknya terima kasih sekali nih Bu, ilmu yang sudah ditularkan dari Ibu kepada saya. Kemudian terima kasih juga atas waktunya ini menyela waktu Ibu yang sebenarnya banyak kegiatan ini, banyak kesibukan. Dan mohon maaf juga jika selama saya bertanya-tanya dengan Ibu kurang pantas atau terlalu banyak tanya. Yang jelas saya terima kasih sekali Bu. Terima kasih Bu Ana untuk kesempatannya. Kita belajar terus bersama-sama ya, karena belajar itu untuk seumur hidup, untuk kebaikan kita bersama. Jangan berhenti untuk semangat ya. Baik Bu, insya Allah semangat terus. Terima kasih ya Bu, ini sekalian mohon pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat menginspirasi kita semua sebagai guru yang terus belajar, yang terus bergerak menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.